Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih mempertemukan kita dalam ikatan silaturahim dan kewajiban menuntut ilmu yang insya Allah keduanya akan menjadi wasilah diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, dan kemudian dimudahkan menempuh perjalanan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian Kitab Riyadhus Shalihin, bab memuliakan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan keutamaan mereka. Jadi bab ikrami ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayan fadlihim. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullah liyudhahiba ankumur rijska ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi innama yuridullah liyudhahiba ankumur rijska ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Artinya Allah hendak membersihkan dosa dari kalian sebersih-bersihnya, wahai ahlul bait, serta mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ini menjelaskan tentang keutamaan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibersihkan dosanya sebersih-bersihnya, kemudian disucikan dengan sesuci-sucinya. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, ayat ini turun tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keluarga Rasul itu ada dua, ya. Pertama, keluarga Rasul yang termasuk ahlul bait, yaitu keluarga yang beriman. Yang kedua, keluarga Rasul yang tidak termasuk ahlul bait, yaitu keluarga yang kafir. Jadi keluarga Rasul itu ada dua, ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, yang beriman disebut ahlul bait, sedangkan yang tidak beriman tidak disebut ahlul bait, walaupun termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita nanti akan bertemu dan berkumpul di sorga itu dengan keluarga yang beriman. Sedangkan kalau keluarga tidak beriman, tidak akan berkumpul dengan keluarga yang beriman. Jadi jangankan di sorga, di alam kubur saja orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang kafir, orang yang munafik, itu kuburannya dipisahkan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Bayangkan, muslim dan mukmin saja kampungnya beda, apalagi dengan kafir dan munafik. Oleh karena itu kita berusaha berkeluarga itu tidak hanya sampai di dunia, tidak hanya sampai di perkampungan kubur, tapi juga sampai di sorga sebagai Darussalam.
perkampungan yang penuh dengan kesejahteraan, keselamatan, kesentosaan, keamanan, dan rukun serta damai. Nah, ar-rijsu itu artinya keji, artinya kotor. Jadi keluarga Rasul yang termasuk Ahlul Bait itu dibersihkan oleh Allah dengan sebersih-bersihnya dari kekejian, ya, perbuatan yang keji dan kemudian perbuatan yang kotor. Ya. Di antaranya adalah syirik, ya. Tidak mungkin melakukan kesyirikan. Yang kedua, membunuh, ya, yang diharamkan, ya. Seperti yang dilakukan Zionis Yahudi terhadap Palestina. Itu Ahlul Bait itu nggak bakal begitu. Yang kedua adalah zina, tidak akan berzina. Ya. Jadi oleh Allah dibersihkan sebersih-bersihnya dari perbuatan keji dan perbuatan kotor. Ya. Di antaranya adalah adzanbu al-mudnis, ya, lil irdi wa huwal its, yaitu dosa yang mencemari kehormatan, ya, diri, ya, yang disebut itsmun. Jadi ada dosa yang namanya itsmun. Itsmun itu adzanbul mudnis, ya, lil irdi wa huwa itsmu, ya. Jadi dosa yang mencemari, mengotori kehormatan atau harga diri. Ya. Jadi orang itu bakal rusak tuh harga dirinya dengan apa? Dengan melakukan kesyirikan, dengan membunuh yang diharamkan, dan kemudian dengan berzina, berjudi dan sebagainya. Ya. Kemudian dalam hadis Wasilah bin Asqa, ya, itu disebutkan Ja'a pernah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ma'ahu dan bersama beliau Aliun, ada Ali, wa Hasan, ada Hasan anaknya Ali, wa Husain, ada Husain anaknya Ali, radhiyallahu anhum, ya. Jadi Rasul bersama menantunya dan bersama cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Rasul pernah datang itu. Kemudian akhadha kullu wahidin minhuma biyadihi hatta yankhal. Ya. Oleh Rasul, Hasan dan Husain itu digandeng dengan tangannya, ya, sampai masuk rumah itu digandengnya tuh. Ya. Jadi Rasul itu sangat sayang sama cucunya, sangat cinta sama cucunya, sangat dekat, ya, dengan cucunya. Fa'adna Aliyan wa Fatimah radhiyallahu anhuma wa ajlasum huma baina yadahi. Kemudian mendekat ke Ali dan Fatimah, ya. Kemudian mempersilahkannya duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ada Fatimah anak Rasulullah, ya, istri Ali, ada Ali menantu Rasulullah, ada Hasan dan Husain, ya, anak Ali, anak Fatimah dan cucu Rasulullah SAW, lengkap, ya. Jadi ada bapak, ya, ada anak, ada menantu, ada cucu. Ya. Kemudian wa ajlasa Hasanan wa Husainan kulla wahidin minhuma ala fakhdhihi. Hasan dan Husain itu oleh Rasul didudukan di pahanya. Berarti dipangku, ya, dipangku di pahanya. Ini menunjukkan kedekatan Rasul dengan cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Bahkan thumma lafa alaihim thawbahu, ya, baju beliau itu digunakan untuk menutupi Hasan dan Husain, ya, artinya diselimuti itu, ya, saking sayangnya, saking cintanya. Nggak tahu kita sama cucu gimana tuh. Jadi harus dekat, harus cinta, harus sayang, ya. Sampai kemudian tidak lepas dari genggaman tangannya, kemudian digendongnya di atas pahanya. Nah, setelah itu beliau membacakan firman Allah, ya. Ini sekaligus menjelaskan tentang siapa Ahlul Bait itu, ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Jadi ayat ini menjelaskan pertama tentang keutamaan Ahlul Bait, yaitu dibersihkan dari dosa sebersih-bersihnya, kemudian disucikan sesuci-sucinya. Dan yang kedua yang dimaksud Ahlul Bait itu intinya, ya, adalah pertama istri-istri Rasulullah, yang kedua anak Rasulullah, yang ketiga, ya, menantu Rasulullah,
dan yang keempat adalah anak cucu Rasulullah, ya. Itu namanya dzurriyyat, ya. Dzurriyyat itu anak cucu, ya. Itu yang dimaksud dengan ahlul bait, ya. Dan ini yang wajib dimuliakan. Nah, bagaimana cara memuliakannya? Tidak menghinanya, tidak merendahkannya, tidak mencacinya, apalagi sampai melaknatnya, ya. Kan ada Syiah Rafidhah itu melaknat Aisyah, ya, radhiyallahu anha, salah satu istri Rasul, bahwa beliau sekarang sedang disiksa di neraka, ya. Bahkan mengkafir-kafirkan, ya. Gitu. Nauzubillah. Bahkan Aisyah itu dianggap taugut, luar biasa. Taugut itu kan saingan Allah, ya. Tapi kemudian Syiah Rafidhah menganggapnya pertama sebagai taugut, yang kedua sebagai penghuni neraka. Jadi walaupun mereka mencintai Rasul, sejatinya dia tidak mencintai Rasulullah. Walaupun mengakui mencintai keluarga Rasulullah, sejatinya dia tidak mengakui keluarga Rasul. Kenapa? Karena menghinanya, ya, mencacinya, memakinya, bahkan melaknatnya. Bahkan kuburan para sahabat itu diinjak-injaknya itu, ya. Itu saya dapat videonya dulu, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya Allah, mereka ini adalah ahli baitku, ya. Jadi setelah membaca surat Al-Ahzab 33, ya, kemudian Rasul berdoa, ya. Allahumma ya Allah, haula'i ahlu baiti, inilah mereka ini semua adalah keluarga yang tinggal bersamaku di rumahku. Wa ahlu baiti ahakun, ya, dan ahlu baitku lebih berhak, ya, untuk dimuliakan, dicintai, disayangi, diperhatikan, ya, kemudian dihormati. Kemudian ahlu bait Rasulullah SAW adalah semua keluarga Rasulullah yang beriman. Yang kafir tidak termasuk ahli bait Rasulullah SAW, walaupun senasab, ya, walaupun senasab, ya. Jadi hanya sebatas keluarga Rasul saja, tidak termasuk ahlul bait dan tidak termasuk yang dimuliakan. Nah, sebagaimana Allah menjelaskan status Kan'an, ya, anak kandung Nabi Nuh alaihissalam yang dibinasakan dengan banjir. Jadi walaupun anak kandung itu tidak termasuk, ya, keluarga atau, ya, ahli bait, tidak termasuk itu, ya, kalau dia tidak beriman. Contohnya siapa? Kan'an, anak Nabi Nuh alaihissalam, yang oleh Allah dibinasakan dengan banjir. Jadi wanada Nuh robbahu, Nuh memanggil Tuhannya itu Allah. Faqala, seraya berkata, Robbi Allah, inna bani min ahli, sesungguhnya anakku ini termasuk keluargaku, kenapa engkau binasakan? Bayangkan, ya, ya, anak kandung dibinasakan, apalagi, ya, bukan anak kandung, ya. Jadi kalau maksiat, kalau kafir sama aja diperlakukan, bahkan disiksanya 2 kali lipat itu, dihinakannya sehina-hinanya. Ya, kalau ada ngaku turunan Nabi, ngaku keluarga Nabi, tapi berbuat dosa dan maksiat, ya, jadi dikekalkan di neraka dalam kehinaan, ya, dan tidak diakui sebagai ahlul bait atau keluarga Nabi Muhammad SAW yang beriman. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janji engkau itu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling bijaksana. Jadi benar. Kenapa Kan'an dibinasakan? Ya, sebab sebenarnya dia tidak termasuk keluarga Nabi Nuh, ya. Dan Allah itu sebijak-bijaknya, ya, yang memutuskan hakim. Jadi hakim yang paling bijaksana itu ya Allah. Qala, kemudian Allah menjawab, ya, meluruskan, ya, apa yang, ya, dianggap oleh Nabi Nuh bahwa anaknya itu keluarganya. Ya Nuh, hai Nuh, innahu laisa min ahlika, sesungguhnya si Kan'an itu walaupun anak kandungmu tidak termasuk keluargamu. Kenapa? Innahu amila ghair salih, karena selama hidupnya tidak beramal soleh, ya. Jadi yang tidak beriman, yang tidak beramal soleh bukan ahlul bait Rasulullah SAW, ya, bukan keluarga Rasulullah SAW yang sebenarnya, seperti, ya, status Kan'an, ya, terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Fala tas'alunna ma laisa laka bihi ilmun,
Kamu jangan meminta, jangan bertanya tentang yang tidak ada kamu punya ilmu. Jadi jangankan menjawab, bertanya juga harus berdasarkan ilmu. Nggak boleh asal nanya, ya. Nah, jadi sebenarnya menjawab dengan bertanya itu sama susahnya. Karena tidak boleh bertanya malah menunjukkan kebodohan. Artinya pertanyaannya tidak ilmiah. Ya, pertanyaannya tidak berdasarkan ilmu, ya. Gitu. Nah, ini ditegur oleh Allah. Siapa? Nabi Nuh, ya. Jadi sekelas nabi aja ditegur, jangan sampai ya bertanya kepada Allah ya tanpa ilmu. Ya, ini a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku memberi nasihat kepadamu agar kamu tidak termasuk orang yang jahil. Jadi orang yang jahil itu pertama orang yang tidak berilmu. Ya. Yang kedua orang yang tidak mau menuntut ilmu. Yang ketiga orang yang tidak mengamalkan ilmu. Yang keempat orang yang bertanya tanpa ilmu. Makanya harusnya kalau ngaji itu dibaca dulu apa yang akan diaji. Ya. Kalau ngaji kitab tafsir baca dulu. Ya. Makanya sengaja setiap kajian saya share itu apa materinya supaya dibaca dulu. Nanti pertanyaannya tidak keluar dari materi yang disampaikan karena sudah dibaca dan pertanyaannya pasti berdasarkan ilmu, ya. Jadi ada orang yang ngaji, ya, materinya tidak dibaca dulu, tiba-tiba disuruh nanya, nah pertanyaannya justru di luar tema yang dikaji, ya. Atau ya, kelihatan dia tidak membaca, padahal di materi yang dikaji itu sudah dijelaskan tentang itu. Jadi tidak akan bertanya dua kali itu, ya. Kemudian itu surat Hud ya, ayat 45 46 ya. Jadi walaupun anak kandung kalau dia kafir, kalau tidak beramal soleh itu bukan keluarga, ya. Keluarga dalam Islam, dalam agama, ya. Ya. Kemudian mendoakan ahli bait Rasul melalui sholawat, ya. Ini cara ya, berdoa kepada ahlul bait, ya. Rasul ajarkan ya, dengan nama sholawat dan ini dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah, ya, karena disebut-sebut di samping Nabi Muhammad SAW juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma ya Allah, ya sholli, muliakan, agungkan, ya, ya, ala Muhammad, ya, atas Nabi Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Muhammad, ya, gitu. Wajib dimuliakan, diagungkan, dihormati, ya. Sebagaimana memohon kepada Allah agar Nabi Muhammad dan keluarganya itu diagungkan, dimuliakan, dan dihormati oleh Allah, ya, kemudian juga oleh umatnya. Kama shallaita, sebagaimana engkau telah bersolawat, telah memuliakan, mengagungkan, menghormati ala ali Ibrahim, atas keluarga Ibrahim, ya. Anaknya Ismail, ya. Istrinya Hajar dan Sarah, ya. Jadi itu wajib dijadikan teladan. Jadi yang wajib dijadikan teladan itu pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga orang yang bersama Nabi Ibrahim. Siapa? Anak dan istrinya itu, yaitu ya, siapa? Hajar dan Ismail, ya. Jadi semuanya lebih mencintai Allah, ya, dibandingkan yang lainnya, ya. Jadi Hajar lebih mencintai Allah daripada ya suaminya dan anaknya, ya. Kemudian Ismail lebih mencintai Allah daripada dirinya. Ibrahim lebih mencintai Allah daripada hartanya, daripada istrinya, daripada anaknya. Makanya wajib dijadikan teladan. Ya, jadi kama sholaita ala ali Ibrahim, ya, sebagaimana engkau telah muliakan, agungkan, hormati keluarga Ibrahim. Wa barik, dan berkati, ala Muhammad, atas Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Muhammad, kama barokta ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah berkati atas keluarga Ibrahim, fil alamina, di dunia ini, innaka, sesungguhnya engkau, hamidum majid, maha terpuji dan maha mulia, ya. Ini namanya salawat Ibrahimiyah yang kita baca minimal
15 kali itu dalam sholat fardu. Ya, ditambah sholat rawatib, ditambah sholat tahajud, ditambah sholat duha, ditambah sholat sunat yang lainnya. Berapa kali kita bersolawat? Ini cara memuliakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan lewat doa, ya, yang bernama sholawat oleh Rasulullah, ya. Dan hadisnya riwayat Muslim dari Bashir bin Sa'ad. Kemudian firman Allah, ya, Azza wa Jalla, wa may yu'adzim, siapa saja yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam, ya, gitu, yang dilaksanakan di tempat terbuka, ya, di lapangan, di jalan-jalan, ya, itu diperlihatkan, ya, supaya menyaksikan kebaikannya dan merasakan manfaatnya, ya, itu namanya mengagungkan syiar Allah, ya, ya, syiar Islam, sehingga banyak orang yang tertarik dengan Islam, ya. Wa inna min taqwal qulub, maka sesungguhnya syiar-syiar Allah itu kalau diagungkan termasuk bukti ketakwaan hati, ya. Jadi hati takwa itu sama dengan iman ada dalam hati, ya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang imannya dalam hati. Orang yang imannya dalam hati tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan minum minuman keras, tidak akan merampok. Itu dijelaskan tuh, ya. Ya. Kemudian ini Al-Hajj ayat 32, ya. Ayat ini secara khusus berkaitan dengan kurban dan haji, ya. Siapa yang berkurban, siapa yang ibadah haji, berarti dia telah mengagungkan syiar Allah, syiar Islam. Berarti ketakwaannya sudah ada dalam hati itu. Serta secara umum berkaitan dengan semua syiar Islam yang harus disaksikan kebaikannya dan dirasakan manfaatnya ketika dilaksanakan di tempat terbuka, di tempat umum, ya, seperti di Arafah, wukuf itu, ya, atau di lapangan ketika kurban, sholat Idul Adha, ya, atau di jalanan, ya. Karena rata-rata umat Islam itu sholat adhanya di jalanan. Kenapa? Nggak punya lapang, ya. Jadi saya pernah Idul Adha kemarin itu berangkat jam 3 malam, naik Grab car, itu muter-muter itu, padahal jam 3 malam itu, ya, semua jalan ditutup, ya. Kenapa? Karena rata-rata tidak punya lapangan, ya. Makanya ada yang nanya, Ustaz, kalau masjid itu tidak punya lapangan, sebaiknya sholat di masjid atau sholat di jalan, kan gitu, ya. Tapi kalau dikaitkan dengan syiar Islam yang harus diagungkan, ya, harus disaksikan dan dirasakan manfaatnya, memang sebaiknya di jalan, ya. Tapi kalau dikaitkan dengan, ya, faktor lain, misalnya kenyamanan dan sebagainya, ya, ada orang yang terganggu ketika jalannya ditutup, ya, sampai saya jauh banget itu diturunin itu oleh Grab car itu, ya. Waktu itu naik Grab car, ya. Pak, kami sudah coba kemana-mana tapi ditutup semua, ya, mohon maaf turun di sini aja. Turun itu, padahal masih jauh itu. Qadarullah, ya, ada pemuda itu, ya, lagi jaga di jalan jam 3. Jadi jalan itu mau dipakai sholat, dia jaga, ya. Akhirnya dianterin ke gang saja masih banyak yang ditutup itu. Jadi motor sini ditutup, motor di sini ditutup, ya. Itulah kalau umat Islam tidak punya lapangan. Padahal banyak syiar Islam yang harus, ya, disaksikan oleh non muslim kebaikannya dan harus dirasakan manfaatnya. Ya, bayangkan kurban itu kan, ya, tidak hanya diberikan kepada umat Islam saja, berikan juga kepada non muslim, ya, yang ingin, ya, bagaimana merasakan daging kurban itu. Sebab yang miskin itu kan tidak hanya orang Islam saja. Jadi betul-betul disaksikan kebaikannya dan dirasakan manfaatnya, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, orang yang beribadah haji dan umroh serta orang yang sholat Idul Adha dan kurban termasuk orang-orang yang mengagungkan Allah, ya, karena semuanya termasuk syiar Islam atau syiar Allah. Kemudian orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah
adalah orang-orang yang membuktikan ketakwaan hatinya. Jadi hati itu perlu takwa itu perlu dibuktikan. Ya. Bahwa takwa yang sejatinya ada dalam hati harus dibuktikan dengan ibadah dan amal soleh. Di antaranya ibadah dan amal soleh yang bernilai syiar Islam atau syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu pesan khutbah hajat Rasul itu atau khutbah Jumat ya, atau khutbah-khutbah yang lainnya itu selalu menyampaikan pesan ya, yaitu petikan Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang itu harus menjaga iman, harus menjaga takwa yang sebenarnya, takwa yang tersimpan dalam hati dibuktikan dengan amal nyata. Baru kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jangan kalian mati kecuali dalam Islam. Jadi Islam harus dijaga, takwa harus dijaga, iman harus dijaga. Jadi takwa itu dijaganya diantaranya dengan amal nyata, ya, atau ibadah dan amal soleh. Jadi tempat takwa itu di hati dan dibuktikan dengan ibadah dan amal soleh serta akhlak mulia. Ya. Jadi ibadah saja belum cukup, amal soleh saja belum cukup. Orang yang bertakwa itu membuktikan ketakwaan hatinya itu dengan akhlak mulia, akhlak terpuji, ya, akhlak mahmudah dan akhlak karimah. Ini pernah ya, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu. Ini akhlak mulia tuh. Janganlah kalian saling mendengki. Ya. Ya, kalau ngaku takwa itu, ngaku iman, ngaku Islam, jangan saling dengki, ya, saling hasud. Wala tanajasu, jangan saling melakukan najas, ya, najas itu. Ya. Kemudian wala tabaghadu, jangan saling membenci, ya. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, ya. Jadi acuh, ya, acuh tak acuh, tidak peduli, ya, tidak perhatian, masa bodoh, ya. Wala tadabaru, ya. Mau sakit mau mati, ya. Sakit tidak ditengok, ya, kemudian mati tidak diantar, itu namanya saling membelakangi, ya. Ya, kemudian ketika ketemu tidak mengucapkan salam, saling berpaling, itu bukan ciri orang yang beriman, bukan ciri orang yang bertakwa, bukan ciri orang Islam. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan saling menjatuhkan harga saat jual beli itu. Ya, jadi kalau sedang ditawar orang, jangan ditawar oleh kita. Ya. Bang, ini berapa? 5.000. Kata kita, udah saya beli bang, 6.000 kan gitu. Padahal lagi ditawar, nggak boleh, ya, nggak boleh. Atau orang jualan misalnya 7.000. Ya. Bu, kesini belinya di sini 5.000, itu nggak boleh ya. Itu tanda tidak ada keimanan, tidak ada ketakwaan, tidak ada keislaman orang itu. Oleh karena itu wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Jadi di atas itu sebenarnya adalah parasit, benalu, penyakit yang akan merusak persaudaraan sebagai hamba Allah, ya. Ukhuwah ubudiyah itu. Sama-sama ibadah kepada Allah tapi tidak bersaudara karena dirusak dengan hasud, ya, dirusak dengan benci, ya, dirusak dengan ketidakpedulian, ya. Makanya wakun ibadallah ikhwana. Kemudian al muslimu akhul muslim, ya. Tidak hanya bersaudara sebagai sesama Allah, tapi juga wajib bersaudara sesama orang Islam. Kata Rasul, al-muslim, orang Islam itu akhul muslim, ya, saudara muslim yang lainnya, tidak boleh bermusuhan, ya, apalagi sampai kemudian ya, melakukan peperangan, perang saudara seagama, sesama umat Islam berperang itu, ya, berarti dia bukan orang Islam itu. La yadlimuhu, kalau ngaku orang Islam, kemudian bersaudara satu dengan yang lainnya, ya, tidak boleh mendoliminya, ya, nggak boleh itu, mendolimi orang Islam itu nggak boleh. Wala, ya, yakhdhuluhu, tidak boleh menghinanya. Wala
apa? Yakdzibuhu, tidak boleh mendustakannya. Ya. Ya. Jadi tidak percaya itu, nggak boleh itu. Harus saling percaya. Ya. Kemudian wala yahkiruhu, tidak boleh merendahkannya. Wajib memuliakannya, meninggikan derajat dan kedudukannya, tidak boleh menjatuhkan martabatnya. Kenapa? Kata Rasul, at-taqwa hahuna, karena takwa itu adanya di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marat, seraya menunjukkan ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ini penegasan. Jadi takwa itu adalah hati dan harus dibuktikan dengan amal nyata, baik sebagai hamba Allah atau sesama muslim atau sesama orang yang beriman. Karena orang yang beriman juga bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Kalau mau dirahmati oleh Allah, maka jaga ketakwaan. Kalau mau dijaga ketakwaan oleh Allah, maka jaga perdamaian. Ya. Jangan sampai bermusuhan, apalagi sampai perang. Ya, insya Allah ya akan diakui sebagai orang yang beriman. Jadi iman ya, ada kaitannya dengan ukhuwah. Iman ada kaitannya dengan takwa. Iman ada kaitannya dengan rahmat. Ya. Maka jaga iman, jaga ukhuwah, jaga takwa, dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul, bihasbi mri'in minasyari ayahkiru akhahul muslim. Ya, jangankan melakukan kezaliman, ya. Itu cukup ya. Bagi seseorang ya, dianggap sebagai sebuah kejahatan ketika seorang muslim menghina saudaranya yang muslim. Itu tidak termasuk apa? Min syarin, termasuk kejahatan, termasuk keburukan, termasuk dosa itu, ya. Kemudian kulul muslim alal muslim haramun, ya, damuhu wa maluhu wa irduhu. Sesama muslim itu atas muslim yang lainnya itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya, ya. Itu harus dijaga tuh, ya. Dijaga, dihormati, dijunjung tinggi. Pertama darahnya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga kehormatannya, ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Silakan.